Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Levinka. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Suami Sesat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, Ani lapar bu. Seorang anak kecil merengek sambil menarik lengan baju ibunya. Iya nak, sebentar ya, ibu belum masak, ucap Ningsih sambil menggendong anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun tersebut. Ia menghampiri suaminya yang sedang asik bermain HP di teras depan. Mas, Ani lapar mas. Ya, Wito menjawab malas sambil tetap fokus menatap layar HP-nya. Mas, Ani lapar itu loh. Kamu denger gak sih? Ucap Ningsih kesal. Kamu apa-apaan sih? Marah-marah saja. Kalau Ani lapar, ya kasih makan lah. Ribet amat. Makan apa mas? Gak ada yang bisa dimakan. Beras aja gak ada. Aduh, bentar. Winto mengambil uang di saku belakang celananya. Ini, sana, beli beras. Winto menyodorkan uang Rp15.000. Tambahin lagi mas, segini kurang lah mas. Buat beli beras aja kurang. Ya kalau kurang kamu ngutang aja dulu ke Yuni. Tambahin lah mas, itu kamu kan masih ada uangnya. Ah, kamu kok jadi berisik gini sih sekarang. Uang ini mau aku pakai buat top up. Udah ah. Winto pergi tanpa pamit. Ningsih menyeka air mata yang merembes keluar membasahi pipinya. Ningsih tidak mampu berbuat banyak. Ia seolah dibutakan oleh cinta. Ia harus menerima konsekuensi menikah dengan seorang mantan preman yang berwatak kasar itu. Dulu sebelum menikah dengannya, Wito merupakan seorang tukang parkir liar di area pasar. Ningsih pun tahu bagaimana kelamnya masa lalu Wito sebelum mereka saling kenal. Awal mula pertemuan mereka adalah saat Wito berlari dari kejaran polisi saat ia dan gengnya terlibat pertikaian dengan geng lainnya tidak jauh dari rumah Ningsih. Saat itu Wito yang ketakutan berlari dengan ketiga temannya dan masuk ke halaman rumah Ningsih. Kala itu Ningsih yang terkejut dan ketakutan dengan kedatangan keempat berandal tersebut hanya bisa pasrah saat Wito dan kawan-kawannya meminta dengan paksa untuk masuk dan bersembunyi di dalam rumah Ningsih untuk sementara waktu demi menghindari kejaran aparat polisi. Semenjak saat itu Wito pun jatuh hati pada pandangan pertama pada sosok janda muda beranak 2 itu. Setiap hari Wito sering lewat bahkan terkadang mampir untuk sekedar mengobrol dengan Ningsih meskipun hanya mengobrol di depan rumah. Awalnya Ningsih tidak merespon sama sekali perasaan Wito yang terang-terangan mengungkapkan rasa cintanya pada Ningsih. Ia tidak mau bahkan merasa jijik jika harus menjalin hubungan dengan seseorang seperti Wito yang dikenal berandalan. Bahkan untuk berteman saja pun Ningsih merasa enggan. Namun kegigihan Wito dalam menunjukkan kesungguhannya lama-kelamaan membuat janda yang kala itu masih berusia 26 tahun itu pun luluh. Terlebih saat Wito berjanji akan berubah menjadi lebih baik dengan tidak lagi menjadi seorang preman. Wito yang memiliki citra buruk di masyarakat, dikala itu pun mulai mencari kerja ke sana kemari. Namun karena citra buruk yang kandung melekat pada diri Wito, membuatnya sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Namun suatu ketika salah seorang teman kecilnya menawarkan Wito untuk menjadi tukang parkir di pasar. Demi Ningsih, dia pun menerima pekerjaan itu. Hubungan Wito dan Ningsih tidak berjalan mulus pada awalnya, karena ayah dan ibu Ningsih tidak menyetujuinya di kala itu. Namun Ningsih yang kala itu sudah dimabuk asmara, berusaha meyakinkan kedua orang tuanya bahwa Wito sudah berubah. Bahkan Ningsih mengancam kalau ayah dan ibunya tidak merestui, dia akan kawin lari dengan kekasih pujaannya itu, serta membawa pergi kedua anak Ningsih. Orang tua Ningsih yang tidak ingin kehilangan anak dan cucu-cucunya itu pun dengan terpaksa menyetujui hubungan tersebut hingga akhirnya menikah. Namun hubungan Wito dengan orang tua Ningsih tidak pernah membaik. Beruntungnya, kala itu Wito tidak harus tinggal dengan kedua mertuanya dikarenakan Ningsih sudah memiliki rumah.
rumah peninggalan suami pertamanya yang telah meninggal saat anak kedua Ningsih masih berumur 1 tahun. Harapan Ningsih agar suaminya itu bisa akur dengan kedua orang tuanya itu pun harus ia pendam, karena orang tua Ningsih hingga kini belum bisa sepenuhnya menerima Wito sebagai menantunya. Dan kini lagi-lagi Ningsih harus menelan pil pahit kehidupan, karena suami yang baru 2 tahun menikah dengannya itu sudah mulai kembali pada tabiat awalnya yang kasar serta tidak mau menganggap keberadaan kedua anak sambungnya dan kedua mertuanya. Cerita beralih ke suatu kampung terpencil yang dikelilingi perbukitan. Di malam yang sama terlihat 5 orang anak berlarian di sekitar pekarangan rumah. Suasana sangat sepi. Terdapat sekitar 15 rumah panggung yang sepenuhnya terbuat dari kayu. Jaraknya pun agak berjauhan. Tawa riang anak-anak terdengar menghapus kesunyian. "Sekarang Farel jaga, ayo teman-teman kita ngumpet, sekarang giliran Farel," ucap seorang bocah laki-laki bernama Unang. "Ya udah, tapi ngumpetnya jangan jauh-jauh, awas saja kalau jauh-jauh," ucap Farel sambil bersungut-sungut. Farel menutup matanya bertumpu pada sebuah pohon aren. Farel menoleh ke kanan dan ke kiri, berusaha menebak kemana kira-kira teman-temannya tersebut bersembunyi. Ia melangkah dengan sangat perlahan agar tidak menimbulkan suara. Senyumnya tersungging manakala ia melihat 4 temannya lari di dekat rimbunnya semak belukar. "Ah, mau sembunyi kemana kalian? Kalian pikir aku nggak lihat?" Saat ia mendekat, ke-4 temannya itu berlari lagi, menjauh menaiki sebuah bukit. Kok makin jauh sih? Udah dibilangin juga jangan jauh-jauh." Farel berlari kecil mengikuti. Sesampainya di sana, ia melihat ke-4 temannya di bawah pohon asem sedang duduk membelakanginya. Ngumpet kok ngumpul, kena satu kena semua." Farel melangkah lebar perlahan. Makin dekat dan makin dekat lagi, namun tiba-tiba, kers, Farel menginjak sebuah botol plastik bekas. Ke-4 temannya pun menoleh, kepalanya berputar 180 derajat menghadap ke belakang. "Kena kamu," ucap mereka bersamaan. Mukanya putih lonjong, dipenuhi luka mengangat dan nanah. Senyumnya semakin lebar mengoyak pipinya sebatas telinga. Farel gemetar, kedua lututnya seketika melemah, tidak mampu menahan bobot tubuhnya. Bahkan untuk berteriak pun ia tidak mampu. Perlahan ia pun ambruk kehilangan kesadaran. Di lain sisi teman-teman Farel berkumpul di tempat semula. Si Farel kemana sih? Masa jaga tapi gak mau nyari sih?" ucap anak bernama Daniel. "Dia kan anaknya penakut, pasti dia pulang duluan tuh." "Terus gimana nih, lanjut apa enggak?" tanya Daniel pada kawan-kawannya. "Udah kita pulang aja." "Fatmah, ayo." Daniel menggandeng adik perempuannya pulang. Keesokan harinya terlihat puluhan orang berkerumun di pinggir anak sungai. Teriakan seorang wanita terdengar di tengah-tengah warga. "Farel, bangun nak, bangun, ini ibu nak, ayo nak, bangun, jangan tidur terus." Murti menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang sudah tercabik-cabik bersimbah darah. Bagian dadanya koyak, organ jantungnya hilang. "Murni, istighfar Mur, Farel sudah gak ada, Farel sudah meninggal," ucap seorang perempuan menyadarkan. "Enggak, Farel gak meninggal, Farel cuma tidur, sebentar lagi dia bangun, sebentar lagi dia bangun," ucap Murni sambil memeluk jasad putranya. "Astagfirullah, kasihan sekali ya, pasti ini ulah penganut ilmu hitam, anak ini pasti dijadikan tumbal," ucap seorang pria parubaya. "Kamu itu kalau ngomong jangan ngawur, gimana kalau Murni dengar, kasihan dia." "Kayaknya sih ini diterkam hewan buas deh mbak," timbal seorang wanita muda di sebelahnya. Mana ada hewan buas di kampung ini, meskipun ini desa terpencil. Aku dari kecil sampai nenek-nenek kayak sekarang ini belum pernah sekalipun ketemu sama hewan buas. Lagian kalau hewan buas, mungkin anak ini sudah tinggal tulang belulang. Ini sudah jelas, ini adalah perbuatan orang penganut ilmu hitam yang mencari anak-anak untuk dijadikan tumbal dan diambil jantungnya, ucap seorang nenek tua. Di kejauhan terlihat seorang pria parubaya dengan pakaian serba hitam sedang mengamati sambil tersenyum. 5 korban lagi. Keesokan harinya di suatu gedung yang telah lama terbengkalai, Wito sedang berhadapan dengan beberapa orang berbadan besar dengan banyak tato di tubuhnya. Dak! Sebuah bau mentah melayang ke muka dan perut Wito. 2 orang berbadan kekar terlihat sedang memegangi kedua tangannya. Ampun bos, saya janji akan cepat bayar hutang saya, ucap Wito memohon, mulutnya mengeluarkan darah segar.
Janji? Janji mana lagi yang bisa aku percaya? Berkali-kali kamu janji tapi gak ada yang kamu tepati. Kalau kamu gak bisa bayar, besok orang-orang akan menemukan mayat kamu di sungai. Ucap seorang pria bertubuh sedang dengan tato di lehernya. Bos, kali ini saya beneran bakal menepati janji saya. Rumah istri saya. Saya akan jual rumah istri saya untuk bayar utang saya. Oke, saya kasih kamu waktu 1 bulan. Tapi ini kesempatan terakhir kamu. Dan ingat, jangan sekali-kali kamu coba kabur. Karena kemanapun kamu lari, akan saya cari. Iya bos, saya janji akan bayar hutang saya. Oke, bulan depan uang 25 juta harus sudah siap. Ayo, kita pergi. Bos preman itu pun pergi meninggalkan Wito yang babak belur bersandar di tembok. Wito berjalan dengan sedikit sempoyongan menahan rasa sakit di tubuhnya. Sesampainya di rumah, ia segera membongkar seluruh laci dan lemari di rumahnya. Mas, kamu nyari apa mas? Tanya Ningsih yang baru keluar dari dapur. Ya ampun mas, kamu kenapa kok lebam begitu? Kamu berantem lagi? Bukannya kamu udah janji gak bakal berantem-berantem lagi? Wito hanya melirik malas ke arah istrinya tersebut. Aku cari surat rumah kamu. Aku tadi habis dikeroyok sama orang yang pernah aku utangin dulu. Surat rumah? Hutang? Apa maksud semua ini mas? Kamu mana tahu kebutuhan aku. Udah, sini surat rumah kamu. Aku pinjam dulu. Rumah ini hasil kerja keras almarhum Mas Luki mas. Dan aku gak berhak atas rumah ini. Ini rumah milik Ani dan Andra mas. Ayah? Ani berlari menghampiri Wito yang sedang berdebat dengan Ningsih. Ia bergelayutan manja pada ayah sambungnya itu. Kamu susah amat dipinjemi. Yaudah, biar aku usaha sendiri. Ini lagi, manja banget. Sana-sana. Ucap Wito kesal sambil mendorong Ani dari tubuhnya. Bukan gitu mas, tapi apa? Ya udahlah, gak guna juga punya istri macam kamu. Gak ngerti kesusahan suami. Bentak Wito sambil pergi keluar dari rumahnya. Bu, Ani takut. Ayah marah sama Ani ya. Ani cuma pengen peluk. Ani pengen cium ayah, tapi ayah marah sama Ani. Ani menangis terseduh-seduh. Enggak nak, ayah gak marah sama Ani kok. Itu ayah marahnya sama itu. Sama apa bu? Sama orang jahat. Ya sama orang jahat. Tadi ada orang jahat di TV, jadi ayah marah. Jawab Ningsih sekenanya sambil menyeka air matanya yang hampir membasahi pipinya. Oh gitu, jadi ayah gak marah sama Ani. Besok berarti Ani boleh dong minta gendong ayah, ya kan bu? Ucap Ani lagi dengan tangis yang mulai mereda. Iya sayang, jawab Ningsih sambil memeluk anak bungsunya tersebut. Sial. Winto menendang kaleng bekas di jalan untuk menumpahkan kekesalannya. Mas Wito, mas. Seorang pria berbadan kurus memanggil sambil berlari kecil menghampirinya. Asep? Iya mas, ini aku Asep. Kamu kok ada di sini Sep? Tanya Wito pada pria yang terlihat sedikit ngos-ngosan itu. Aku tadinya mau ke rumah Mas Wito. Aku muter-muter karena lupa gang ke rumah Mas Wito. Untung saja ketemu di sini. Ujar pria bernama Asep itu. Ada apa emangnya Sep? Kok nggak ngabarin dulu kalau mau ke sini? Anu mas, aku disuruh ibumu ke sini buat nyuruh kamu pulang. Jawab Asep sambil meletakkan tasnya di atas trotoar. Kalau kamu ke sini cuma mau nyuruh aku pulang, percuma Sep. Aku nggak bakalan pulang. Jawab Vito sambil duduk di atas trotoar jalan. Kenapa mas? Karena takut sama bapakmu tah? Tanya Asep membuka jaketnya dan meletakkannya di atas tas. Aku rasa bapak masih belum bisa maafin aku. Aku yakin kamu pasti tahu kan, kalau aku dulu udah bawa lari uang bapak 20 juta. Ya aku tahu mas, tapi kamu sekarang benar-benar harus pulang mas. Ibumu sakit keras. Sakit? Mata Wito menerawang, mengingat sosok yang selalu menyayangi dan selalu membela dirinya di depan bapaknya, sebesar apapun kesalahannya selama ini. Tapi aku maaf Sep, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Aku gak bisa pulang sekarang Sep. Mending kamu pulang aja dulu dan sampaikan sama ibu kalau aku belum bisa pulang. Tapi ibumu sakit keras mas. Ibu kamu... Sep, cukup. Mending kamu pulang sekarang. Tapi mas... Sep, kamu dengar gak sih? Pulang kamu sekarang. Bentak Wito sambil menarik kerah baju Asep.
Lepasin tangan kamu mas. Oke kalau itu mau kamu. Tapi jangan nyesel. Kalau terjadi apa-apa sama ibumu nanti. Ucap Asep sambil mendorong tubuh Wito. Asep pun pergi meninggalkan Wito yang duduk termenung sendirian. 5 hari berlalu Wito tidak pernah pulang ke rumahnya. Pasca cekcok dengan istrinya, ia memilih untuk tidur di rumah teman-temannya. Hingga akhirnya saat sedang akan pergi ke sebuah warung nasi untuk membeli sarapan, ia berpapasan dengan bos preman yang pernah mengajarnya itu. Dan lagi-lagi orang itu mengingatkan akan batas waktu pembayaran utang yang semakin dekat. Di tengah kegalauannya tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya, berharap ibunya sudah sembuh dan dapat membantunya memberikan uang untuk digunakan membayar hutang. Dengan berbekal uang yang ia pinjam dari salah satu temannya, ia pun berangkat mudik menggunakan mobil travel. Setelah menempuh waktu perjalanan selama sekitar 5 jam, ia pun sampai di depan rumahnya. Sejenak ia tertegun saat turun dari mobil. Ia melihat ada banyak orang berkerumun di sekitar halaman rumahnya. Asep yang menyadari kedatangan teman masa kecilnya itu segera berlari menghampirinya. Walah mas, kamu kok baru datang sekarang toh? Ibumu mas, ibumu sudah sekarat banget. Sudah di ngajiin itu loh. Ayo buruan. Ibu. Wito berlari sekencang-kencangnya dan masuk menghampiri ibunya yang terbaring di atas ranjang di ruang tengah. Semua orang memandang ke arah anak tunggal Bu Ratmi yang sudah bertahun-tahun kabur meninggalkan rumah. Beberapa di antaranya terlihat saling berbisik membicarakan sesuatu. Sedangkan ayahnya sedang menggenggam erat tangan istrinya yang baru saja menghembuskan nafas terakhir. Ayahnya itu hanya menatap penuh amarah ke arah anaknya. Ibu, Wito datang bu. Maafin Wito baru datang bu. Ucap Wito sambil menangis memeluk ibunya. Kamu kenapa datang ke sini? Kamu sudah terlambat. Gak ada gunanya kamu datang. Lebih baik kamu pergi. Ujar Pak Waluyo geram. Bu, maafin Wito bu. Maafin Wito. Wito menangis meraung-raung sambil memeluk tubuh ibunya yang sudah tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian jasad Bu Ratmi telah dikebumikan. Para pelayat pun satu persatu mulai pergi meninggalkan lokasi pemakaman tersebut, termasuk Pak Waluyo. Wito yang diliputi rasa penyesalan dan kesedihan yang mendalam, seolah tidak mampu beranjak dari samping gundukan tanah yang telah menutupi jasad ibunya tersebut. Ia menangis tanpa henti hingga tanpa terasa mentari pun mulai tenggelam. Diiringi awan kelabu yang menyusul membawa rintik hujan disertai kilatan petir bersaut-sautan. Hujan deras turun dan membasahi seluruh pakaian Wito. Ia menggenggam erat papan kayu bertuliskan nama ibunya tersebut. Raut wajahnya menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Ia pun segera berlari menembus derasnya hujan. Ia masuk ke dalam rumahnya dengan membanting keras pintu rumahnya. Di kursi rotan yang ada di pojok ruang tamu, ayahnya duduk berpangku dagu sambil menatap nanar ke arah anaknya yang juga seakan diliputi emosi tersebut. Anak gak sopan, apa maumu? Ibu meninggal ini karena ayah kan? Ayah santet ibu supaya cepat mati karena ibu sakit-sakitan kan? Tuduh Wito dengan suara meninggi. Petak. Pak Waluyo melempar asbak kayu di depannya, tepat mengenai bahu kanan Wito. Apa kamu sudah gila? Ibu mati karena kamu. Ibu nangis tiap malam juga karena mikirin kamu. Sejak kamu pergi, ibumu sakit-sakitan. Sesungguhnya aku gak sudi lihat muka kamu lagi. Tapi ibumu maksa supaya bapak nyari kamu dan nyuruh kamu pulang. Demi ibumu, bapak nyuruh Asep buat nyuruh kamu cepat pulang. Tapi apa? Kamu justru datang terlambat. Bahkan ibumu gak sempat lihat wajah kamu sebelum dia mati. Dia mati dalam keadaan tersiksa karena kangen sama kamu. Dan sekarang kamu bilang bapak yang nyantet ibumu. Sudah gak waras kamu. Bentak Pak Waluyo penuh amarah sambil menggebrakan tangan ke meja di depannya. Wito tidak menjawab. Ucapan bapaknya membuatnya menyadari kalau sebenarnya Witolah penyebab ibunya sakit. Sekarang kamu pergi. Kamu bukan cuma mengecewakan ibumu, tapi kamu juga sudah bikin bapak sangat-sangat kecewa atas tuduhanmu. Bapak memang dukun santet, tapi bapak bukan dukun gila. Bapak sangat menyayangi ibu kamu. Lebih baik kamu sekarang pergi sebelum bapak hajar kamu. Pergi. Ucap Pak Waluyo lantang sambil menarik baju Wito lalu mendorong tubuh anaknya itu keluar. Waluyo segera menutup dan mengunci seluruh pintu dan jendela rumah agar Wito tidak masuk dan segera pergi meninggalkan rumahnya. Malam berganti pagi. Hujan pun mulai beringsut pergi
namun tidak dengan Wito. Semua ucapan ayahnya berhasil menyadarkannya. Ia menunggu hingga ayahnya membukakan pintu untuknya, berharap dia dapat memperbaiki hubungan dengan ayahnya yang sempat renggang beberapa tahun belakangan. Suara pintu terbuka. Wito yang bersandar di samping pintu dengan bajunya yang basah kuyup segera bangkit mencegah ayahnya yang akan menutup kembali pintunya tersebut. "Pak, jangan ditutup Pak, aku mohon, aku sadar Pak, aku yang salah, aku sadar Pak, tolong maafin aku." Wito bersimpuh sambil memeluk erat kedua kaki Waluyo. Tidak dapat dipungkiri, Waluyo masih sangat kesal terhadap anaknya tersebut, namun di dalam hatinya yang terdalam, sebagai seorang ayah, ia juga menyimpan setitik kerinduan terhadap anak satu-satunya tersebut. Namun ia berusaha menutupinya. "Bangun." Waluyo menarik kedua bahu anaknya untuk berdiri. Namun ia menolak saat Wito hendak memeluknya. "Kalau kamu mau Bapak maafin kamu harus mau jadi pewaris Bapak," ucap Waluyo sambil menunjuk wajah Wito. "Iya Pak, aku bersedia. Terima kasih Pak. Bapak sudah nyelamatin nyawa aku," ucap Wito sambil mencium kedua tangan Waluyo. "Apa maksud kamu?" "Iya Bapak udah nyelamatin hidup aku. Aku bisa bayar semua utang-utang aku." "Jadi kamu butuh uang? Bapak akan kasih kamu uang, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya Pak?" "Kamu harus mewarisi ilmu yang Bapak punya. Itu syaratnya." "Tapi Pak..." "Kalau kamu gak mau, kamu gak akan dapat sepersen pun dari Bapak. Dan lebih baik kamu pergi." "Enggak Pak, jangan usir aku. Iya aku mau, aku bersedia." "Ya sudah, 2 malam lagi adalah malam purnama dan Bapak akan ajarkan dan turunkan semua ilmu yang Bapak miliki," ucap Waluyo sambil menepuk pundak anaknya itu. 2 hari kemudian saat hari sudah petang, Waluyo dan Wito pergi mengendarai motor menuju ke sebuah gunung yang terletak sekitar 10 km dari kediaman mereka. Di bawahnya terlihat sebuah gua kecil yang sekitarnya dipenuhi semak belukar. Mereka masuk ke dalam sana dengan bermodalkan sebuah senter untuk menerangi jalan yang sedikit licin. Mereka berdua duduk berhadapan-hadapan dengan puluhan lilin yang melingkar mengelilingi. Ritual pun dimulai. Keduanya tampak memejamkan mata dengan kedua tangan saling beradu. Waluyo terlihat merapal sebuah mantra yang diikuti oleh Wito. Angin berembus kencang, memadamkan hampir separuh dari lilin yang menerangi mereka berdua. Tiba-tiba dari luar terdengar suara seperti sesuatu yang diseret. Semak belukar di sekitar mulut gua bergerak. Sesosok makhluk besar berbadan hitam merangkak masuk dan berdiri tepat di samping mereka. "Ada apa kamu memanggilku, Waluyo?" Suara makhluk itu terdengar menggelegar. "Aku sudah membawa anakku. Dia yang akan menjadi penerusku setelah ini," ucap Waluyo sambil menyatukan kedua telapak tangan di depan wajahnya. "Tidak, kau bahkan belum memenuhi perintah dariku. Bawakan dulu aku 4 jantung lagi. Setelah itu, aku akan melepaskanmu dari tanggung jawabmu. Ingat Waluyo, kekayaan dan kesaktian yang sudah aku berikan padamu itu tidak gratis. Kamu harus penuhi janjimu. Aku perlu 11 jantung manusia dan kau baru memberiku 7. Cepat, kau berikan sisanya sebelum purnama yang akan datang. Kalau tidak, kalian akan mati." "Baik Ki Projo, aku dan anakku akan berusaha memberikannya kepadamu sebelum purnama yang akan datang." "Baik, dan kau anak muda, setelah semua persyaratan ini terpenuhi, aku akan melepaskan ayahmu. Dan sebagai gantinya, mulai saat ini kau akan menggantikan ayahmu untuk menjadi pengabdiku." Wintos dari tadi diam karena ketakutan melihat sosok menyeramkan tersebut. Akhirnya memberanikan diri untuk menjawab. "Baik, asalkan saya bisa memiliki segalanya, saya siap." "Itu hal yang mudah bagiku. Aku akan jadikan kau orang yang sakti dan kaya raya. Tapi setelah itu, sebagai gantinya, kau harus persembahkan 6 jantung anak tidak berdosa dan 5 jantung orang dewasa." "Baik, saya akan melakukannya," jawab Wito dengan suara bergetar. "Bagus, segera laksanakan. Aku akan menemui kalian lagi nanti. Dan ambillah ini, ambillah bagianmu ini." Makhluk itu pun menusukkan tangannya ke dalam tanah. Kemudian dari dalam tanah keluar setumpuk emas berlian yang berkilau. Wito terperangah. Ia tidak menyangka kalau impiannya akhirnya menjadi kenyataan. "Ingat Waluyo,
Dan ingat wahai anak muda, janganlah sampai salah satu di antara kalian mengkhianati perjanjian ini, atau kalian akan mati. Ancam Ki Projo. Ki Projo pun melompat keluar goa dan menghilang di kegelapan malam. Keesokan harinya Wito sedang duduk di ruang tamu sambil membereskan barang bawaannya. Ia sedang siap-siap untuk pulang ke rumah Ningsi istrinya. Wito, apa kamu bakalan ngorbanin istrimu itu buat jadiin tumbal? Tanya Waluyo yang baru keluar dari kamarnya sambil membawa bungkusan kain hitam. Aku sayang sama Ningsi, Pak. Aku gak bakalan korbanin dia. Bapak butuh 2 jantung anak kecil dan 2 jantung orang dewasa kan? Bapak tenang saja, aku bakalan carikan buat Bapak. Aku bakalan bawa ke 4 jantung itu sekaligus. Ini uang buat kamu 30 juta. Kamu akan dapat lebih banyak lagi kalau kamu selesaikan tugas kamu. 200 juta untuk tiap jantungnya, dan untuk emas yang kamu dapatkan ini, simpanlah dulu di sini dan kamu bisa ambil lagi semuanya saat kamu sudah mendapatkan keempat tumbal itu. Ujar Waluyo sambil melempar bungkusan berisi uang tersebut. Bapak tenang saja, sebelum bulan purnama aku akan penuhi semua itu. 2 hari kemudian saat matahari terbenam, Wito pun sampai di kampung halaman istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astaga mas, akhirnya kamu pulang. Sambut istrinya sambil memeluk erat suaminya itu. Ayah. Ani berlari menghampiri Wito membuka kedua tangannya, menanti pelukan dari ayah sambungnya tersebut. Dengan sedikit enggan, Wito pun memeluknya sebentar lalu masuk dan menutup pintu kamarnya. Kok ayah gak gendong Ani? Ani kan kangen pengen gendong ayah. Rengek Ani, matanya berkaca-kaca. Ningsi menggeleng pelan melihat sikap suaminya. Sayang, ayah masih capek. Ayah kan baru datang, jadi ayah masih perlu istirahat. Sekarang mending Ani lanjut nonton TV lagi. Ya, bisik Ningsi merayu anaknya tersebut. Ani mengangguk dan kembali menonton film kartun kesukaannya. Mas, kamu kok gitu sih? Ani itu cuma pengen manja-manja sama kamu. Dia itu kekurangan kasih sayang dari sosok seorang ayah. Kasihan dia. Ujar Ningsi sambil duduk di ujung ranjang di kamarnya. Sedangkan Wito sedang sibuk mengganti pakaiannya. Loh mas, baju kamu belakangnya kok ada lumpurnya mas? Ah, lumpur? Mana? Wito berbalik dan melihat bagian belakang bajunya di cermin. Oh ini tadi aku kepleset di sawah. Maksud aku di jalan. Jawab Wito sedikit gugup seolah menyembunyikan sesuatu. Kok bisa? Perasaan jalanan kering, udah lama gak hujan. Jawab Ningsi bingung. Ya mana aku tahu kenapa jalanannya basah. Ya udah, emang mas selama ini kemana saja? Aku bingung loh mas nyariin mas Wito kesana kemari. Bahkan Bayu sampai pulang dari pesantren karena kepikiran kamu. Tanya Ningsi penasaran. Aku tidur di rumah teman. Aku cuma malas saja kalau pulang dan harus cekcok lagi sama kamu. Oh, jadi Bayu pulang? Baguslah kalau gitu. Kemana dia sekarang? Tadi sore dia pergi ke sawah, nyusul bapak yang lagi nyiram sayur. Tapi gak tahu sampai hampir jam 8 tapi mereka belum selesai. Ningsi berkata tiba-tiba seseorang di luar berlari dan berteriak memanggil Ningsi. Ningsi, bapak sama anakmu. Ayo Ning cepat. Ajak pria bernama Jamal terburu-buru. Ningsi bergegas keluar dari rumahnya. Ada apa sih mas? Bapak sama Bayu kenapa? Cepat cerita mas, firasat saya jadi gak enak. Kami ketemu sama Bayu dan bapakmu di sawah. Bayu dan bapakmu... Ah sudah, ayo kamu ikut saja dulu. Ujar Jamal tanpa menjelaskan rinci. Yaudah, ayo mas kita kesana lihat Bayu sama bapak. Ajak Ningsi pada Wito, suaminya dengan raut muka khawatir. Mas, apa sampean sudah bilang ke ibu kalau Bayu sama bapak sudah gak ada? Tanya Wito pada Jamal. Maksud saya apa sudah bilang ibu mertua saya tentang yang terjadi sebenarnya? Tanya Wito lagi agak tergagap. Apa maksud kamu mas? Ningsi dan Jamal memandang dengan tatapan penuh tanya ke arah Wito. Belum mas Wito, ya udah Ning, ayo cepat. Jamal berlari tanpa menunggu persetujuan dari Ningsi. Ya udah, kamu kesana dulu, biar aku yang kabari ibu. Ningsi pun mengangguk. Ia titipkan Ani pada Wito dan berlari mengejar Jamal yang sudah menantinya di ujung gang. Sesampainya di sebuah kebun sengon di samping persawahan, Ningsi melihat ada sekitar 5 orang di sana. Sedangkan sekitar 2 orang di antaranya berlari ke arah berlawanan dengan Ningsi. Pikirannya berkecamuk kala ia melihat tetesan darah di rerumputan yang memanjang hingga ke dalam sebuah rumah kubu kosong. Ia berlari dan mendorong orang yang berdiri menghalangi di depan pintu.
minggir, aku mau masuk. Ning, tenang Ning, tunggu polisi datang. Ucap pria parubaya yang merupakan kepala dusun di tempatnya tinggal. Kenapa? Ada apa sebenarnya? Minggir. Ningsih mendorong orang itu sekuat tenaga dengan satu tangannya. Ia pun masuk dan ke dalam gubuk tersebut. Matanya membelalak kaget, jantungnya seolah berhenti berdetak. Lututnya lemas kala ia melihat di dalam gubuk ayahnya sudah terbujur kaku dengan luka menganga di dadanya. Ya Allah, Ayah, Bayu, kenapa ini bisa terjadi sama kalian? Kenapa? Siapa yang sudah bunuh Ayah dan Bayu? Siapa? Teriak Ningsih sambil menarik-narik baju Jamal hingga robek. Aku gak tahu Ning, aku tadi pergi ke sawah buat ambil cangkul aku yang tertinggal. Tapi pas aku sampai deket gubuk, aku ngelihat ada bercak darah yang mengarah ke dalam gubuk. Berhubung di dalam gubuk gelap dan aku takut, jadi aku pulang dulu buat ambil senter dan manggil beberapa orang buat ngecek bareng-bareng. Pas kami kesini, kami melihat bapakmu dan Bayu sudah berdarah-darah dengan kondisi mengenaskan. Dadanya menganga. Terang Jamal panjang lebar. Tolong bantu bawa jasad ayah saya pulang. Namun warga melarang dan meminta Ningsih menunggu polisi datang. 30 menit berlalu, polisi pun datang disertai kerumunan warga yang menyaksikan proses evakuasi. Namun Ningsih bingung karena ia tidak melihat keberadaan Wito, Ani dan ibunya. Padahal ia sudah berpikir kalau Wito pasti sudah mengabari ibunya. Ningsih pun meminta agar Jamal menemani menyusul keluarganya tersebut. Mereka pun berlari menuju ke rumah Bu Nina terlebih dahulu. Bu, Ibu, Bu. Ningsih dan Jamal merangsek masuk ke rumah Bu Nina. Namun mereka tidak mendapati seorang pun di sana. Oh, mungkin Bu Nina sudah ke sana sama Mas Wito. Apa ini? Tepat saat Jamal akan melangkah keluar, kakinya menginjak sesuatu yang lembek dan lengket. Saat ia memeriksa, ternyata itu adalah sebuah potongan daging kecil berlumuran darah. Ningsih dan Jamal saling pandang seolah saling bertanya. Sejurus kemudian Ningsih menoleh ke arah lemari di ruang tengah. Ia melihat sesuatu mirip jari menyembul keluar dari dalamnya. Saat ia beranikan diri untuk membukanya, ia pun terperajat untuk kedua kalinya. Ia melihat Bu Nina sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang lebih mengenaskan. Perut, leher dan dadanya dipenuhi luka serius. Ususnya terburai, dadanya menganga tanpa organ jantung di dalamnya. Ibu, dak. Ningsih ambruk, pingsan seketika saat sesuatu menghantam tengkuk belakangnya. Para warga masih berkerumun di lokasi kejadian pembunuhan Pak Seno dan Bayu. Mereka bingung karena Ningsih dan Wito tidak kunjung datang. Akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk menjemput ke rumahnya. Namun alangkah kagetnya mereka saat menemukan mayat Bu Nina yang ada di dalam lemari. Warga pun segera melaporkan peristiwa tersebut pada polisi dan meminta polisi untuk mencari Wito, Ningsih dan Ani karena mereka pun menghilang secara misterius. Polisi pun segera bertindak dan melakukan pelacakan dengan melihat semua CCTV yang terpasang di rumah-rumah sekitar kediaman Bu Nina. Aduh. Ningsih mengerang memegangi kepala belakangnya yang sakit. Ia tersadar namun tubuhnya tidak bisa bergerak. Kondisinya dalam keadaan terikat di dalam sebuah ruangan yang asing baginya. Aku di mana? Gumam Ningsih lirih. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri memperhatikan seluruh sudut ruangan tempat ia disekap. Namun saat ia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya ia saat sesosok perempuan berambut panjang merangkak di sampingnya. Dengan jelas, Ningsih dapat melihat mukanya yang hancur dengan separuh kulit yang menempel. Dadanya berlubang, memperlihatkan paru-parunya. Sosok perempuan tersebut menatap dalam ke arah Ningsih, seperti tatapan iba. Ia mendekat dan semakin mendekat. Ningsih menutup matanya rapat-rapat saat wajah sosok itu tepat berada di depannya. Bau busuk dan menyengat tercium jelas, membuat Ningsih hampir memuntahkan seluruh isi perutnya. Pergi, bawa gadis kecilmu juga, atau kau akan seperti kami, menjadi tumbal pesugihan Waluyo. Ucap sosok itu setengah berbisik. Waluyo. Ningsih tersentak mendengar nama tersebut. Ia membuka matanya lebar. Sosok yang tadi ada di depannya kini berdiri sambil menunjuk ke sebuah peti yang ada di ruangan itu. Di atas peti tersebut terlihat penampakan Pak Seno, Bu Nina, dan Bayu sedang duduk di atas peti jenazah. Bapak, Ibu, Bayu, kalian masih hidup? Bu Nina dan Pak Seno menggeleng bersama. Wajahnya terlihat pucat berlumuran darah, sama seperti saat jasad mereka pertama ditemukan. Sosok Bayu terlihat menangis menatap lekat ke arah ibunya. Dengan tubuh penuh luka, ia berdiri di depan ibunya. Bu, tolong selamatkan Ani, Bu, sebelum Ani juga jadi korban. Ucap Bayu kemudian menghilang bersamaan dengan kakek dan neneknya.
Ningsih yang baru sadar kalau Ani sedang dalam bahaya berusaha sekuat tenaga untuk membuka ikatan di tubuhnya. Namun upaya itu gagal hingga kemudian tiba-tiba ada seseorang yang membuka ikatannya tersebut. Dan orang tersebut tidak lain adalah Jamal. Jamal merangkak ke samping Ningsih setelah berhasil melepas ikatannya. Ia ambruk seketika dengan darah yang keluar dari hidung dan mulutnya. Ningsih memeriksa nadinya dan ternyata dia masih hidup, meskipun tubuhnya dipenuhi luka. "Ayah, makasih ya ayah sudah mau gendong aku. Aku seneng deh ulang tahun kayak gini." Terdengar suara Ani sedang berbicara dengan Wito, ayahnya. Ningsih berjalan pelan, mengintip dari celah dinding kayu. Ia melihat Ani hanya mengenakan celana panjang tanpa baju. Ia sedang direbahkan oleh Wito. Matanya akan ditutup dengan sebuah kain merah. Ia dibaringkan tepat di tengah puluhan lilin yang mengelilingi. "Ani, ayah itu sayang sama Ani. Ayah itu mau kasih kamu kejutan. Makanya ayah mau ikat tangan dan kaki kamu dulu dan tutup mata kamu supaya Ani gak ngintip," rayu Wito pada bocah 4 tahun tersebut. "Iya, Ani juga sayang sama ayah. Tapi Ani lapar ya. Ani mau makan dulu. Aduh, ayah jangan kenceng-kenceng ikatnya, Ani sakit." Ningsih yang melihat Wito menyakiti Ani pun langsung berlari keluar dan masuk ke ruangan tempat Wito berada. Namun, baru beberapa langkah ia melangkah masuk, 2 orang pria memegangi tangan kanan dan kirinya. Lepasin saya. Mas, tolong jangan sakiti Ani, Mas." "Ibu, itu suara ibu ya?" "Bu, kata ayah aku ulang tahun. Sekarang ayah sayang sama aku. Aku mau dikasih hadiah. Aku seneng, Bu. Tapi tangan aku sakit, Bu," ucap Ani dengan polosnya. Istriku, kamu kok bisa lepas?" "Oh, tapi gak apa-apa. Sebentar lagi kamu bakalan lihat langsung pesta persembahan ini. Setelah ini, aku bisa hidup kaya raya. Ani bakal jadi persembahan terakhir ayahku," ucap Wito sambil menunjuk ke arah ayah mertua Ningsih yang baru kali ini ia jumpai. "Dan kamu akan jadi persembahan pertamaku, Ningsih." "Mas, tolong mas, jangan libatkan Ani, Mas. Aku..." Ucapannya tertahan manakala tiba-tiba asap hitam tiba-tiba masuk melalui celah jendela, berkumpul menjadi satu dan membentuk sebuah sosok makhluk besar dan berbulu. Dengan taring panjang dan cakar yang runcing, ia berdiri tepat di samping Ani yang terikat di ranjang. "Setelah ini kamu saya lepaskan, Waluyo. Saya menyukai anak ini. Pasti lezat rasanya," ucap sosok siluman tersebut dengan suara menggelegar. Waluyo yang duduk di samping jendela mengangguk senang. Kuku runcing siluman itu mulai mendekat ke arah dada anak kecil tidak berdosa tersebut. "Tidak, jangan sakiti anakku. Lepaskan. Makan aku saja, makan aku," pinta Ningsih sembari menangis. Namun makhluk itu tidak menghiraukannya. "Ibu, aku takut. Ayah, itu suara siapa kok suaranya besar? Serem. Ibu, sakit, Bu." Dalam sekejap makhluk itu mencabik dada Ani dan mengambil jantung anak tidak berdosa tersebut. "Enggak, Ani." Ningsih meronta-ronta tidak berdaya. Hatinya benar-benar hancur lebur. Kini ia kehilangan keempat orang yang sangat berarti dalam hidupnya. "Biadab kamu, Mas. Kamu hianati cinta kita. Kamu renggut Ani dari aku. Sekarang ku yakin kalau sesungguhnya yang telah membunuh ayah, ibu dan Bayu itu kamu. Benar kan, Mas?" Ningsih menatap nyalang suaminya tersebut. "Maafkan aku, Ningsih. Maafkan aku karena semua tebakanmu benar. Sewaktu aku pulang kemarin, aku tidak langsung pulang ke rumah. Aku langsung pergi ke sawah karena aku paham betul kalau ayahmu selalu di sawah hingga sore. Aku datangi ayahmu perlahan, tanpa dia ketahui aku habisi dia dari belakang. Kemudian aku seret tubuhnya ke dalam gubuk. Namun sepertinya keberuntungan berpihak padaku. Tidak lama setelah itu Bayu datang mencari ayahmu. Tidak perlu bersusah payah aku mengatur rencana selanjutnya karena Bayu justru datang di saat yang sangat tepat. Bayu datang sambil memanggil nama kakeknya. Ia masuk ke dalam gubuk dan aku langsung menariknya dan menghabisinya dengan mudah. Situasi yang sepi memudahkan aku mengambil organ jantung mereka, lalu membungkusnya dengan plastik dan kumasukkan ke dalam tas." "Kenapa harus keluarga aku, Mas? Kenapa?" teriak Ningsih. Suaranya serak, air matanya membasahi kedua pipinya. "Karena mereka gak pernah mau terima aku. Karena mereka selalu memandang aku rendah. Aku sudah lama menaruh dendam pada ayah ibumu. Dan kemarin saat yang tepat. Dan aku sangat puas saat melihat ibumu sangat ketakutan. Mungkin kamu berpikir aku akan menjemputnya untuk membawanya menyaksikan mayat ayah dan anakmu.
Tapi kamu salah, aku justru mengirimkan nyawanya langsung untuk menemui ayahmu. Wito tertawa puas seolah tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah keris menghunus punggung Wito, hanya menembus perutnya. Wito berbalik ke arah belakang, ia tidak menduga ternyata yang menghunuskan keris tersebut adalah Waluyo, ayahnya sendiri. Ayah, kenapa ayah lakukan ini? Wito jatuh terduduk bersimbah darah. Ayahnya menatap dingin ke arah anaknya tersebut. Karena kamu adalah penyebab aku kehilangan orang yang paling aku cintai, yaitu ibumu. Aku sudah sangat membencimu. Aku cuma berpura-pura mendukungmu agar kamu mau mencarikanku korban untuk ditumbalkan. Dan setelah tujuanku tercapai, aku tidak butuh kamu lagi. Maafkan aku Wito, tapi aku sudah sejak lama tidak menganggapmu lagi sebagai anakku. Wito pun tewas seketika. Apa yang kau lakukan, Waluyo? Kau telah mengkhianati perjanjian yang telah kita buat. Ki Projo terlihat sangat marah. Ia berjalan menghampiri Waluyo. Mereka sekarang saling berhadapan langsung. Maafkan aku Ki, tapi tenang saja. Aku akan carikan pengganti yang lain yang akan menjadi Belum selesai kata-katanya terucap, tiba-tiba Waluyo memuntahkan darah dan membuncah membasahi lantai. Waluyo ambruk tanpa sempat menyelesaikan ucapannya. Dua orang preman yang sedang memegangi Ningsi pun syok melihat kejadian yang baru saja terjadi. Saat pegangan tangan keduanya mengendur, Ningsi memanfaatkannya untuk melarikan diri dan mengunci pintu dari luar. Sedang kedua teman Wito yang terjebak di dalam bersama siluman itu terlihat sangat ketakutan. Mereka berusaha mendobrak pintu. Aku tidak suka dikhianati, dan kalian berdua, kalian akan mati seperti mereka. Dengan sekali lompatan, Ki Projo langsung masuk ke salah satu tubuh preman tersebut. Preman berkepala botak yang sedang dirasuki sosok tersebut langsung mengambil sebilah kapak yang tergeletak di samping meja. Dengan sekuat tenaga ia mengayunkan kapak tersebut ke arah temannya. Dengan satu ayunan, kapak tersebut sukses menancap di punggung temannya yang tidak sempat melarikan diri tersebut. Setelah temannya terkapar, ia menarik kapak tersebut dan langsung ia pergunakan untuk membabat lehernya sendiri. Ki Projo pun keluar dari tubuh preman yang sedang menggelepar sekarat tersebut dan akhirnya berubah menjadi gumpalan asap lalu menghilang. Sedangkan Ningsi yang berhasil keluar segera membawa Jamal yang terluka cukup parah. Beruntung ia masih bisa berjalan meskipun harus terseok-seok. Mereka berdua menyusuri jalan melewati perkebunan karet untuk mencari bantuan. Sesampainya di perkampungan, mereka bertemu dengan sekelompok warga yang sedang melakukan ronda. Lihat itu, ayo kita tolong, sepertinya korban kejahatan. Teriak salah seorang warga sambil menghampiri mereka dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Salah satu di antaranya memanggil polisi dan ambulan agar segera datang mengatasi. Beberapa menit berselang, polisi dan ambulan pun datang dan segera melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Ningsi menangis sambil memeluk jasad anak bungsunya yang sudah terbungkus kantong mayat. Di bawah pohon beringin di depannya, Ningsi melihat Pak Seno, Bu Nina, Bayu, dan Ani sedang tersenyum padanya. Bu, jangan lupain aku ya, aku sayang mama, ucap Ani sambil tersenyum. Maaf Bu, aku gak bisa menemenin ibu sampai aku dewasa. Mereka berempat tersenyum sambil melambaikan tangan ke arah Ningsi, memberikan salam perpisahan. Perlahan, sosok keempat keluarganya itu pun menghilang dari pandangan, menyisakan luka yang amat mendalam. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.